membuat video pendek tentang akibat dari tawuran. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Putri. Saya Putri Nitias. Saya Putri Durakuya. Saya Arindia Sinosari. Saya Sheila. Saya Sheila Ria. Saya Nurani Musik. Di sebuah pinggiran kota Depok, berdirilah sebuah sekolah menengah kejuruan yang cukup megah dan terkenal. Sekolah tersebut adalah sekolah negeri bertaraf internasional yang sangat mengedepankan mutu belajar. Dari suasana sekolah tersebut begitu tertib dan teratur, namun tidak begitu dengan suasana di dalam. Ternyata di lingkungan siswa ada dua geng siswa yang sering membuat gaduh di sekolah. Geng pertama adalah geng Venus yang dimotori oleh 3 siswa jago pelajaran Inggris yang bernama Naren, Putri, dan Lily. Geng saingannya adalah geng Wolves yang merupakan siswa jago pelajaran bahasa Indonesia yaitu Arini, Uti, dan Naysila. Pada awal tahun ajaran baru, kedua geng tersebut bersaing untuk mendapatkan anggota baru sebanyak-banyaknya dengan melakukan berbagai macam cara. Suatu hari, Naren menemui gengnya dan menanyakan tentang acara perekrutan anak agar tidak kalah saing dengan geng Wolves. Tenang aja, gue udah ngerencanain semuanya kok. Mendengar ucapan Putri, Naren dan Lily pun terkejut sekaligus penasaran apa rencana yang sudah dibuat oleh Putri. Ketika mereka sedang asyik membahas masalah anggota baru, tiba-tiba datang Arini dari geng Wolves. Arini tahu bahwa geng Venus mau memenangkan perekrutan itu. Oleh karena itu, Arini pun mengejek geng tersebut dan mengatakan bahwa geng mereka tidak akan mendapatkan anggota baru. Kita lihat aja siapa yang menang. Dengan muka meledek, Arini pun berlalu begitu saja menuju ke kelas. Di kelas, dia sudah ditunggu oleh anggota geng Wolves lain. Sesampainya di sana, Arini pun mengomel kepada anggotanya karena mendengar geng Venus sudah mempersiapkan strategi terlebih dahulu. Melihat Arini yang sangat emosi, para anggota lain pun mencoba untuk menenangkan Arini. Dari tenang aja, kita udah dapet 5 bocah dari kelas 2 buat bantuin kita. Ya mereka juga lumayan populer kok, jadi santai aja. Mendengar hal tersebut, Arini pun menjadi sedikit tenang. Namun saat mereka sedang asyik ngobrol, tiba-tiba anggota Venus masuk ke kelas. Namun sebelum sempat mereka beradu argumen seperti biasanya, bel masuk sekolah telah berbunyi, yang menandakan awal mata pelajaran sudah dimulai. Ketika tahu pelajaran baru sudah berjalan seminggu, masing-masing anggota geng Wolves dan Venus semakin gencar mengaruhi adik kelas untuk bergabung ke geng mereka. Hingga akhirnya terjadilah hal yang cukup menggemparkan. Gimana perkembangannya? Bagus kok, udah lebih dari 60%. Bagus, jangan sampai geng Venus dapat lebih banyak anggotanya. Nggak mungkin geng Venus bisa menang dari geng kita. Ketika mereka sedang tertawa sambil mengejek geng Venus pun tiba-tiba datang untuk melabrak mereka. Dengan penuh amarah, Naren pun langsung memarahi mereka. Melihat Naren yang marah-marah dengan muka yang menyebalkan, Arini pun meledek Naren karena tingkahnya itu. Tapi sebelum geng Venus menertawakan ejekan Arini, Putri yang sedari tadi terdiam untuk menahan emosinya pun lama-lama tak tahan dan dia ikut memarahi geng Wolves tersebut karena geng Wolves telah bermain curang dan memaksa anak-anak dari geng Wolves untuk pindah ke geng Venus. Apaan sih? Gak usah so tau deh. Tahu ya, emang ada buktinya. Kalau nggak bisa ngalahin kita, seenggaknya nggak usah curang lo kampung. Gitu. Akhirnya terjadi saling adu mulut dan berdebat yang membuat amarah kedua geng tersebut memuncak. Karena amarah masing-masing geng itu sangat besar, akhirnya seluruh mereka terbagi menjadi 2 kubu dan siap saling serang. Antara geng Wolves dan geng Venus pun berlangsung sengit. Tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Akibat tawuran yang sangat ricuh itu pun mendapat perhatian dari para guru. Mengetahui kalau sedang diperhatikan oleh para guru, kedua geng tersebut pun langsung kabur ke kelas masing-masing dan terpaksa untuk menghentikan tawuran mereka. Kejadian itu menjadi sorotan dan mereka pun mendapatkan sanksi atas perilaku mereka sendiri. Setelah itu, keadaan sekolah pun kembali berjalan normal. Beberapa hari setelah kejadian itu, sekolah kembali seperti biasa. Namun di dalam hati anggota geng tersebut masih ada rasa yang mengganjal dan penasaran. Suatu hari setelah pulang sekolah, saat geng Wolves ingin pulang dan akan melewati kelasnya geng Venus, langkah mereka terhenti karena Lily, salah satu anggota dari geng Venus tersebut, mengajak geng Wolves dan mengatainya sebagai pencundang. Pasti gitu aja marah, sian-sian banget. Tahu lah siapa yang jadi gara-gara dua coba. Gak usah berisik deh, kita duel aja. Nanti siapa yang Tawuran antar dua kelompok geng anak sekolah pun tak terhindarkan. Kali ini mereka bisa puas berkelahi karena tidak ada yang berani melerai perkelahian antara dua geng tersebut. Akhirnya semua benjol dan perkelahian pun berhenti dengan sendirinya. Keesokan harinya, dengan sebagian wajah yang bengkak, mereka berangkat ke sekolah seperti biasa. Naren datang dan masuk ke kelas sambil menggerutu dengan wajah kesal akibat tawuran kemarin. Maksa lalu gak lihat bibir gue ini. Biarin aja sekali kasih mereka menang.
Di sisi lain, kedua geng tersebut tidak sadar kalau selama ini ada yang memata-matai mereka dan mengadukan mereka ke kepala sekolah. Setelah beristirahat pertama berbunyi, mereka berenam pun dipanggil untuk menghadap ke kepala sekolah. Mereka pun terkejut dan terheran-heran bagaimana kepala sekolah bisa mengetahui kejadian kemarin. Loh, kita dipanggil? Gak tau sih, aneh banget deh. Kayaknya ada yang nyeping kita kemarin. Kayaknya iya deh, tapi siapa ya? Kurang ajar banget tuh orang yang nyukuin. Dengan wajah yang kesal dan hati yang geram, mereka pun berjalan menuju ke ruangan kepala sekolah. Sesampainya di sana, mereka langsung disuruh masuk. Di sana mereka diinterogasi habis-habisan oleh kepala sekolah. Dan mereka diancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Karena takut dikeluarkan, mereka pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan mereka juga siap mendapatkan konsekuensinya jika mereka mengulanginya. Setelah meminta maaf dan berjanji agar tidak mengulanginya lagi, kepala sekolah pun memaafkan mereka dengan perjanjian apabila mereka mengulangi kesalahan yang sama, mereka harus menerima konsekuensinya.